Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kita peruntukkan kepada Allah. Pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan merasakan karunia dan nikmat-Nya. Tidak ada sambutan hamba terhadap segala karunia ini kecuali hanyalah syukur yang diwakili dengan amal dan diwakili dengan amal lisan, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita lanjutkan kajian tentang mengenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bab yang kedua di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi. Babnya adalah yang menceritakan tentang ma jaa fi khatamin nubuwah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu memiliki stempel kenabian. Jadi khatam itu artinya dalam bahasa Arab adalah stempel. Nah, jadi ketika kita di segala urusan duniawi, administrasi, ada stempel tanda bahwa ini pasti dan benar. Surat ini kalau distempelkan sudah pasti, sudah benar dan terikat dengan hukum. Nah, begitu juga rupanya manusia-manusia pilihan yang diberikan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda keabsahannya sebagai seorang nabi dan rasul. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, Haddatsana Abu Raja'in, guruku, syekhku menceritakan kepadaku tentang hadis ini, yang bernama Abu Raja Qutaibah bin Sa'id.
Al-Imam Qutaibah bin Sa'id berkata, haddatsana Hatim bin Ismail. Jadi Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Hatim bin Ismail. Anil Ja'di, bersumber dari Ja'd. An Abdurrahman, anil Jabdi, anil Ja'di bin Abdurrahman, di mana Ja'd bin Abdurrahman itu berkata, sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul, saya mendengar Sa'ib bin Yazid berkata. Jadi inilah yang disebut dengan alur sanad. Ya, sanad itu adalah mata rantai informasi dari satu orang ke orang lain dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Sa'ib bin Yazid? Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bibiku, kalau dalam bahasa awaknya mungkin ete, ya, karena dalam bahasa Arab kata-kata khalatun itu saudari, baik kakak ataupun adik dari ibu. Ya, maka disebut dengan khalati. Khalati itu kata Sa'ib bin Yazid, etekku, tanteku pergi bersamaku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tante atau etek dari Sa'ib bin Yazid tadi berkata, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti waja'un, sesungguhnya anak saudari perempuanku ini, berarti keponakanku ini lagi sakit ya Rasulullah. Jadi ternyata Sa'ib bin Yazid lagi sakit, dibawa menemui Rasulullah oleh tantenya. Nah, lalu apa yang terjadi? Famasaha ra'si, Nabi Muhammad memegang dengan lembut kepala Sa'ib bin Yazid, dipegang. Kemudian wada'a li bil barakah, dan Nabi mendoakan keberkahan sambil dia memegang kepala Sa'ib bin Yazid tadi. Wa tawadda'a, setelah itu Nabi berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi, ditampung air sisa wudu Nabi itu dan diminumkan kepada Sa'ib bin Yazid. Nah, kemudian setelah Nabi berwudu tadi, kata Sa'ib bin Yazid, wa qumtu khalfa dhahri, saya berdiri di belakang Rasulullah, nampak punggung Nabi. Fa nazartu ilal khatami baina katibaih, saya lihat di punggung Rasulullah itu, di pundaknya, di antara dua bahunya itu ada khatam seperti stempel berwarna hitam. Nah, lalu seperti apa sifatnya, detailnya disampaikan oleh Sa'ib bin Yazid. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, bahwa stempel itu mirip dengan, kalau dalam pengertian bebasnya, zirril hajalah sebesar telur burung puyuh, tapi tidak bulat nonjol gitu, tapi nempel, ya, agak datar, berwarna hitam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maksud diriwayatkan itu dalam kajian hadis adalah dia mengeluarkan hadis ini dengan sanadnya. Jadi misalnya saya dapat hadis dari guru saya dari guru saya, gurunya dari gurunya.
sampai kepada sahabat yang melihat dan mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dicatatkan. Itulah yang disebut dengan riwayat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar hadis diriwayatkan oleh Bukhari, berarti Bukhari yang mengeluarkan hadis ini melalui jalurnya. Bisa jadi jalurnya berbeda, hadisnya sama. Nah, ini untuk menambah wawasan keilmuan kita di bidang hadis. Nah, lalu ada sumber pertama di dalam hadis itu biasanya adalah para sahabat. Nah, siapa sahabat yang melihat dan merasakan kejadian ini langsung? Namanya tadi adalah Sa'ib bin Sa'ib bin Yazid. Nah, siapa Sa'ib bin Yazid ini? Sa'ib bin Yazid bin Sa'id Al-Kindi. Nama lengkapnya sahabiyun, dia adalah seorang sahabat Nabi. Definisi sahabat dalam kajian ilmu hadis adalah man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, lalu beriman dengan Nabi Muhammad, lalu setelah itu dia meninggal dalam keadaan beriman. Jadi definisinya 3. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi langsung, beriman dengan Nabi, mengikuti syariat Islam, muslim dia, dan mati dalam keadaan beriman. Inilah yang disebut dengan sahabi atau sahabat. Jadi maksudnya bukan teman di sini. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang berjumpa dengan sahabat dinamakan tabi'in. Orang yang berjumpa dengan tabi'in disebut tabi'in. Nah, jadi tabi'in, sahabat, lalu Rasulullah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, siapa sahabat yang paling utama? Nah, di antara yang berjumpa dengan Rasulullah itu, siapa sahabat yang paling utama? Siapa? Ada yang mengatakan Abu Bakar. Tapi dulu ketika kami ngaji, belajar kepada guru kami Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani, ada pendapat yang mengatakan sahabat yang paling utama itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, kenapa kira-kira Pak? Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa sudah meninggal apa belum? Belum. Kok tahu? Pernah jumpa Ibu? Nah, kok tahu Nabi Isa belum meninggal? Oh, karena ngaji Ustaz, ya. Karena dalam pengajian disebutkan Nabi Isa masih dikejar dia. Lalu diangkat oleh Allah, ma qataluhu wa ma salabu. Nabi Isa itu tidak mereka bunuh dan tidak pula mereka gantung di tiang salib, walakin syubbiha. Nabi Isa itu ada orang yang diserupakan wajahnya sehinggalah dia yang ditangkap. Dalam kajian disebut namanya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Bal rafa'ahullah. Nabi Isa ini diangkat oleh Allah ke langit dan belum mati sampai hari ini. Dalam akidah Ahlus Sunnah, di akhir zaman Nabi Isa akan turun di wilayah Syria, bukan di Masjid At-Thayyibah, di wilayah Syria, di menara berwarna putih. Wallahu a'lam. Suatu saat mungkin nanti kita buka juga kajian-kajian tentang hadis-hadis akhir zaman, karena cerita akhir zaman sekarang banyak yang ngarang Pak, ya, banyak yang ngarang, tidak berpandukan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa masih hidup. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang Nabi Khadir atau Nabi Khidir, ya, juga masih hidup. Dalam kajian-kajian tasawuf, apabila kita berjumpa dengan hamba Allah yang soleh di daerah lautan, berarti itu Nabi
Khidir. Kalau di daratan berarti Nabi Yahya. Kalau di Masjid At-Thayyibah berarti Pak Imam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Nah, kenapa dinamakan Nabi Isa ini disebut dia oleh Syekh Yusri sebagai sahabat yang utama? Karena dia belum meninggal, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, matinya pun nanti di akhir zaman mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya persoalan perbedaan pendapat. Beberapa pendapat ada yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena tentu Nabi lebih mulia dari para sahabat Nabi Isa. Tetapi ada lagi yang mengatakan, oh tidak, ketika dia sudah diangkat ya atau meninggal, diangkat ke langit, pangkat kenabiannya itu selesai. Maka sahabat yang paling utama itu adalah Abu Bakar, setelahnya Umar. Nah, itu pendapat-pendapat para ulama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Sa'ib bin Yazid ini adalah seorang sahabat. Nah, dia ini wa kana ma'a abihi yauma hajjin nabiyyi hajjatal wada'. Dia ikut bersama rombongan Rasulullah dalam haji wada'. Haji pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat melaksanakan haji yang sekali-kalinya dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu hajinya hanya sekali, yaitu pada haji wada. Ada orang yang sampai 7 kali haji, Pak. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Ya, tak masalah, tetapi dalam tinjauan fikih prioritas alangkah lebih elok ya haji yang berkali-kali itu, haji sunnah itu diarahkan dananya kepada yang lebih prioritas. Nah, tapi Bapak Ibu sekarang pun sudah sulit untuk haji berulang-ulang. Menantinya saja berapa tahun? 50. Kalau Kota Pekanbaru berapa tahun, Pak? 10 ya. 10 tahun. Ya, belum lagi tertunda 2020 kemarin, 2021. Insyaallah 2022 sudah bisa apa belum ini, Pak? Insyaallah ya, kita berdoa semoga Allah lepaskan kita dari kondisi ini segera. Amin ya rabbal alamin. Nah, wasta'malahu Umar radhiyallahu anhu ala suqil Madinah. Sa'ib bin Yazid karena kejujurannya dan integritasnya di masa Umar bin Khattab dipakai sebagai menteri pasar. Jadi istilahnya menteri pasar. Jadi yang ngawasin pasar, masuk keluarnya barang, yang buat aturan. Kalau zaman sekarang menteri apa namanya itu, Pak? Menteri perdagangan mungkin ya, atau menteri investasi. Kayak Pak apa tuh, Pak? Siapa nama Pak yang menteri investasi tuh? Nah, jadi dia dipakai oleh Umar sebagai menteri itu. Nah, ini pengetahuan kita. Sa'ib bin Yazid inilah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Ya, sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal adalah Sa'ib bin Yazid. Meninggal beliau tak ada lagi sahabat Nabi. Nah, ada sekitar 22 hadis yang diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, di mana tahun wafat beliau wafat pada tahun 91 Hijriah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diuraikan suatu ketika Sa'ib bin Yazid ini sakit, lalu dia dibawa oleh tantenya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tantenya tahu bahwa sumber bertawassul meminta kesembuhan itu adalah kepada Rasulullah. Jadi mintanya bukan kepada Rasulullah, tetapi minta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita demam kan, waktu kita kecil dulu dibawa ke alim ulama, dibawa ke ustadz, minta
doa. Inilah dalil bolehnya kita meminta doa. Kalau kita ada masalah, datang ke orang soleh, minta doa kepada mereka agar diberikan kemudahan dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalilnya, Pak. Nah, karena ini juga sekarang kawan-kawan kita banyak yang menyalah-nyalahkan. Oh, enggak ada itu, enggak boleh itu. Ini dalilnya. Tak tanggung-tanggung hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi. Nah, apa yang dilakukan oleh tantenya Sa'ib bin Yazid? Meminta doa kepada Rasul, dan Nabi Muhammad memegang, mengusap kepala orang yang sakit tadi dan mendoakan kebaikan dan barakah. Wada'a li bil barakah. Nabi mendoakan keberkahan kepadaku. Apa makna dari barakah? Barakah itu dua maknanya, Bapak Ibu. Ya, kan selalu kita berdoa kepada orang, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi engkau. Datang kita ke walimah, datang kita ke pernikahan orang, lalu kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ke pesta orang, nanti jangan ngomong selamat ya, selamat ya. Nggak itu doanya, Pak. Tapi doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan itu ketika kita berjumpa dengan dua pengantin yang sedang bersanding. Tapi lah payahlah wak baca doa tu kini, Pak. Apa sebab? Barakallahu laka. Aku pengantinnya? Apa kece? Karena musik organnya terlalu besar. Jadi hilang barokah tu jadinya. Ya, padahal orang datang itu yang kita minta adalah doa. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, entah dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kita doa berjamaah itu amin, amin, amin. Imam berdoa, makmum mengaminkan. Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fayad'u ba'duhum, di antara mereka ada yang berdoa, wa yu'amminuhum sa'iruhum, sebahagiannya mengaminkan, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Cuma kita tidak tahu entah dari amin siapa doa itu dikabulkan. Jadi kata imam misalnya, Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Kata makmum di belakang. Jadi amin ini, amin ini, amin ini. Kita tidak tahu. Nah, maka kalau bisa baralik itu Bapak Ibu jangan terlalu keras musiknya. Kalau bisa jangan pakai musik, pakai solawat aja lah. Putar solawat situ. Panggil grup solawat ibu-ibu Masjid At-Taibah. Ada, Bu? Ada grup solawatnya? Ada. Latih sama Ustadz Imam nih nanti. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Dan selawat-selawat yang lain biar barokah. Nah, jadi doakan barokah kepada orang yang sedang menikah itu, ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi doakan berkah, laka, keberkahan itu menyentuh kepada hal-hal yang diinginkan, yang disenangi. Keberkahan itu juga lekat hendaknya alaika, jika ternyata di dalam rumah tangga itu ada hal yang mungkin kita tidak senangi. Kan hidup tuh tidak semuanya yang kita dapatkan yang senang-senang, Bu, ya. Setelah menikah, ya, dikira sebelum menikah enak saja, setelah menikah banyak masalah. Maka doanya diajarkan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika.
Jadi lam dan ain ala itu ada beda artinya dalam bahasa Arab. Nah, jadi ada dua makna keberkahan. Yang pertama apa? Disebutkan oleh Syekh guru kita Al-Kamil Hamid, Syekh Hisham, subutul khairil ilahi fi syai'. Menetapnya kebaikan Tuhan di dalam sesuatu. Itu barakah. Jadi Allah lekatkan di sana kebaikan, maka itulah barakah. Beli rumah kita, rumah itu terasa sejuk dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan salawat-salawat Nabi, bermandikan cahaya dengan salat-salat sunnah kita, menetaplah keberkahan dalam artian di sana ada kebaikan Tuhan di dalam rumah kita. Allah mudahkan kita memiliki kendaraan, dengan kendaraan itu kita gunakan untuk kebaikan. Lekatlah di sana kebaikan Tuhan di dalam harta benda. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering kita ucapkan, sering kita sampaikan, maka di apapun benda-benda kita yang kita punya, harta benda kita, perlakukan ia dengan baik, mintalah barakah dari itu semua, mohon kepada Allah, ya Allah Engkau berikan ini kepadaku, mudah-mudahan barakah, termasuk baju pakaian yang kita pakai ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad mencontohkan ketika memakai pakaian, memakai celana, memakai sarung, mulakan dengan bahagian kanan. Pakai sarung, masukkan kaki kanan dulu. Tapi kalau memakai jilbab macam mana masukkan yang sebelah kanan tuh, Bu? Nah, karena jilbab kepala yang akan dijilbabkan tidak ada kanan kirinya kan? Nah, tapi kalau baju bisa tangan kanan terlebih dahulu. Nah, dalam hadis juga di sini disebutkan Nabi itu mencintai yang kanan-kanan dalam hal kebaikan. Makanya cincin Rasulullah itu di jari kelingking tangan kanan atau di jari manis tangan kanan. Karena itulah saya pakai jam di tangan kanan. Nah, coba tengok apa tangan mana nih pakai jam? Pak di tangan kiri. Berdosa Ustaz? Enggak ya. Tapi kalau ingin sempurna ya mengikut Nabi, ya bolehlah di tangan kanan. Oh Ustaz, kami diajarkan sama emak waktu kecil dulu ya, tangan kanan tuh tangan bagus, tangan kiri itu tuh ke belakang. Siapa yang membuat aturan seperti itu? Kedua tangan ini baik, tidak ada istilah tangan bagus, tak ada istilah tangan tak bagus. Kadang kita nampak anak balita kan, salam sama nenek, nak ambil barang tu nak, tangan bagus nak, tangan bagus. Memang ada tangan tak bagus, Bu? Nah, jadi tangan semuanya adalah baik. Nah, tapi cuma ya disunnahkan, disukai oleh Rasulullah itu yang jika yang baik dalam artian yang untuk makan, untuk memakai sesuatu di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa makna berkah? Lekatnya sesuatu, ya, lekatnya kebaikan Tuhan di sesuatu. Atau maknanya adalah kebaikan itu bertambah. Itulah barakah. Jadi sebelum nikah dia kebaikannya mungkin 7. Setelah menikah kebaikannya menjadi 8, 9. Ya, sebelum punya cucu dia kebaikannya sedikit, setelah punya cucu dia semakin banyak kebaikan. Nah, inilah yang disebut dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, didoakan oleh Rasul keberkahan di siapa? Diri Yazid bin Sa'ib bin Yazid. Nah, kemudian summa tawadda'a ar-rasul, lalu Nabi berwudu, fasyariba sa'ibu minal ma'il ladzi tawadda'a bihi ar-rasul. Lalu air bekas wudu Nabi itu, air yang mencuci wajah Nabi yang berkah itu, air yang mencuci tangan Nabi yang penuh berkah itu, air yang diusapkan ke kepala Nabi itu, bahkan sampai air yang membasuh kaki Rasulullah itu
ditampung, diambil dan diminum oleh Sa'ib bin Yazid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dalil bolehnya yang disebut dengan tabarruk. Apa itu tabarruk? Ngalap berkah. Jadi kalau di kiai-kiai di Jawa, santri-santri itu biasanya ngalap berkah, ya, ngambil barokah yang ada di orang-orang soleh itu. Supaya apa makna barokah tadi? Supaya bertambah kebaikan kita, supaya lekat kebaikan ilahi itu di dalam diri kita. Itulah kenapa Bapak Ibu banyak yang datang ke kiai minta didoakan air diminum. Nah, tetapi ini harus hati-hati kita. Nengok orangnya betul-betul layak atau tidak. Ini nanti dia ndak sholat, dia ndak taat, diminum pula sisa air cucian kakinya. Ada kemarin itu, ya, salah seorang, tak boleh disebutkan namanya, yang terkenal di Indonesia ini berkunjung ke daerah Jawa Timur, lalu disambut dengan cuci kaki, ya. Setelah kakinya dicuci, airnya diminum oleh pendukung-pendukungnya. Ada yang buat gitu di Sumatera nih Pak? Jarang ya, tak ada. Di Pekanbaru jarang. Tetapi kalau ke orang soleh, ke betul-betul baik dia, ini yang menjadi dalil. Oh, itu kan khusus bagi Nabi? Tidak. Kenapa? Karena para ulama, orang-orang soleh itu adalah pewaris para nabi. Seperti apa ruhani nabi itu yang diwarisinya, seperti apa akidah nabi itu yang diwarisinya, seperti apa ibadah nabi itu yang diwarisinya. Makanya kami dulu Pak, ketika ngaji ke para masyayikh, para ulama di Mesir, itu biasanya ada minuman yang diperuntukkan kepada guru tadi. Itu diminum oleh guru, ya. Setelah diminum oleh syekh itu, lalu kami bagi-bagi biasanya, ya, supaya barokahnya, misalnya dapat ini sedikit teguk, ini seteguk, supaya murid-murid tadi merasakan keberkahan. Pernah suatu kali saya duduk di depan, baru ngaji sama beliau, ada airnya diminum oleh Syekh Fathi Hijazi Abdurrahman, diminumnya sedikit, lalu dikasihnya ke saya, ya, saya habiskan semuanya Pak. Ngamuk kawan-kawan di belakang, kau nih kau habiskan, kata. Kami mau juga, kata. Barulah paham saya, oh ternyata bukan untuk saya aja, saya bilang. Nah tapi Pak, alhamdulillah setelah minum air itu paham saya isi kitab yang diajarkannya itu. Nah ini kalau Bapak Ibu mau paham ini nanti cuman caranya. Jangan, ini virus nih, bahaya ini. Ya, kalau saya tak berani ya. Kalau dari saya tak berani, karena kita tahu diri kita. Jangankan saya, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama kontemporer yang meninggal 2013 yang lalu, itu beliau bahkan dicium tangannya beliau tak mau, ya. Ketika ditanya, kenapa duhai Syekh engkau tak mau dicium tanganmu? La ta'lamun, kalian semua tak tahu wahai orang yang ingin mencium tanganku, kam farrattu bi jambillah, malu aku di hadapan Allah. Kalian angkat aku, kalian muliakan aku, hormati aku, padahal aku di sisi Allah entah seperti apa. Iku alun awak basalam nyolah. Dulu tipenya tuh Pak, udah salam kita, dia pula yang cium tangan dan kau, dan orang mulia. Nah, ada, saya jumpai juga orang yang seperti itu. Tapi kita insyaallah tidak mau seperti itu, karena yang lebih tahu dengan diri kita ini adalah kita. Tapi musibah terbesar di hidup ini adalah orang yang tak mengenal dirinya. Maka kita mesti mengenal diri kita. Man arafa, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nanti kita bahas konsep ini. Semakin kenal diri kita, semakin kenal kita kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didoakan keberkahan. Nah, summa qama khalfa Rasulillah. Berapa kali bunyinya tuh Ustaz? 3 apa 5 tadi? Lupa saya menghitung ya. 5 ya. Baik. Nah, sudah masuk waktu syuruk, kita lanjutkan. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i terjadi perbedaan pendapat. Apakah sudah boleh
pas waktu syuruk itu salat syuruk, atau dilewatkan agak 10-15 menit. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kita ambil yang kedua aja lah dulu ya, karena ini belum selesai. Nah, kemudian setelah diminum oleh Sa'ib bin Yazid air sisa wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berdiri di belakang Rasulullah. Fara'a zahrahu, nampaklah punggung Nabi, wa fihi alamatun nubuwah, dan di punggung Rasulullah itu, di pundaknya ada ciri tanda alamat kenabian. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, seluruh Nabi dan Rasul itu ada tanda kenabian. Tapi antara satu Nabi dengan Nabi yang lain berbeda. Nabi kita Muhammad stempelnya tertempel di pundaknya. Nabi Adam lain lagi, Nabi Idris lain lagi, Nabi Musa lain lagi. Ya, ada yang di tongkatnya dan di tangannya, banyak ya. Rasulullah diberikan kemuliaan di pundaknya ini. Nah, seperti apa bentuknya? Lahmatun hamra, semacam lahmah, ada daging tumbuh warna merah bercampur kehitaman. Bagaimana ukurannya? Kahajmil baydah as-saghirah, ukurannya seperti telur kecil ya. Ada yang mengatakan telur merpati. Telur merpati sebesar apa, Pak? Ada yang ternak merpati di sini? Ya, sebesar apa kira-kira ya? Sebesar itu. Nah, di atas daging tumbuh berwarna hitam tipis tadi ditumbuhi dengan rambut aqrabu ila syakil aisar. Oh, kita ndak ada itunya ya, ndak ada. Bisa kalau ada papan tulis tadi kita ingin tuliskan, tapi tak masalah ya. Jadi bulat stempelnya, di sisi kirinya itu ditumbuhi rambut ya, bulu-bulu halus. Disebutkan di sini muqabilatun lil qalbi, yang arah sedikit ke jantung Nabi. Nah, jadi ada bulat, di sebelah kirinya ditumbuhi ditumbuhi rambut-rambut atau bulu-bulu kecil. Nah, disitulah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mimpi Bapak Ibu nanti berjumpa dengan Rasulullah, peluk Rasulullah itu, cium beliau, cium pula lah tanda kenabian itu. Apa ya? Ke perempuan tidak ada mimpi seperti itu biasanya, Bu. Ya, biasa ini laki-laki ada yang berjumpa memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan hanya sekedar berjumpa. Sudah pernah, Pak? Mudah-mudahan khatam kita nih nanti ya. Ya, 400 hadis nih insyaallah jumpa lagi. Tapi tabilo khatamnya. Nah, insyaallah minimal ya, sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, Allah karuniakan kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya perbanyaklah salawat ya, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara ringkas ada beberapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, ketika Rasulullah mengusap kepala anak kecil yang bernama Sa'ib bin Yazid, yang waktu itu dia demam sakit di masa kecilnya, rambut yang dipegang oleh Rasulullah, yang diusap oleh Rasulullah, Yazid zalla ila an mata lam yusibuhu syaibu, sampai meninggalnya Sa'ib bin Yazid ini, kepalanya itu rambutnya tidak ditumbuhi uban sampai ia mati. Ya, Masya Allah. Jadi dipegang oleh Nabi rambut kepalanya itu, dan kepalanya tadi ketika dia sakit diusap oleh Rasul, seluruh rambut Sa'ib bin Yazid tadi sampai mati tak ditumbuhi oleh uban. Nah, kalau awak coba hitung uban masing-masing. Ya, kalau saya juga sudah banyak uban, Pak juga sudah mungkin. Nah, ini tapi kita kalau ditumbuhi oleh uban, Bapak Ibu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, bahwa uban ini nanti akan menjadi cahaya di akhirat.
Nah, cahaya di akhirat maknanya kita beruban itu disebabkan kita memikirkan diri kita di hadapan Allah, memikirkan umat, memikirkan perjuangan, dan memikirkan bagaimana nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya orang yang banyak pikiran seperti itu cepat beruban. Arahkan banyak pikiran kita itu kepada hal-hal yang baik. Nah, di antara mukjizat Nabi, tangannya yang menyentuh kepala Sa'id bin Yazid menyebabkan barokah di kepala Sa'id bin Yazid, sehingga apa? Sehingga kepalanya tidak ditumbuhi oleh uban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, di antara kekhususan yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, tanda kenabiannya di pundaknya, sedangkan para nabi dan rasul yang lain di tangan mereka. Jadi yang sebagaimana yang kita uraikan tadi, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu tanda kenabiannya di tangannya. Cuma saya belum menemukan di tangan sebelah mana, seperti apa, tetapi kekhususan Nabi Muhammad khusus di pundaknya. Nah, itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga penting untuk ketahui, Nabi Muhammad itu lahir belum lagi ada tanda itu di pundaknya. Tetapi apa? Bal akhrajahu Jibril. Jibril yang mengeluarkan dari jantung hati Rasulullah itu, dikeluarkan. Kan ada kasus Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan dari jantung hati Nabi Muhammad lalu distempelkan di pundaknya saat ia diutus pada usia 40 tahun. Jadi pas lahir Nabi Muhammad belum punya tanda itu, baru dapat tanda itu di usianya yang 40. Dan ketika beliau meninggal, Asma binti Umais meletakkan marosok, istilahnya kalau bahasa Minang itu, Pak. Ya, Nabi Muhammad kan meninggal. Jadi datanglah Asma binti Umais. Kalau bahasa awaknya merosok, ya, memegang dengan tangannya ke pundak Nabi, ingin merasakan apakah masih ada tanda kenabian itu. Ternyata tak terasa lagi oleh Asma binti Umais. Apa kata Asma? Tufiya Rasulullah. Kalau sudah begini berarti Rasulullah sudah meninggal. Nah, jadi lahir Nabi belum ada lagi tanda itu. Diutus pada usia 40, distempelkan dari jantung hati, diambil, ya, distempelkan oleh Jibril. Ketika meninggal tanda itu pun hilanglah. Nah, ini faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Kamil, Hisham Kamil. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, apa tulisan? Ternyata ada tulisan di dalam stempel kenabian itu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, stempelnya bertuliskan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ya, jadi ada tulisan itu, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kemanapun engkau pergi wahai Muhammad, engkau akan ditolong oleh Allah. Nah, itu isinya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim At-Tirmizi. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dari hadis ini kita belajar akhlak dari Nabi. Hendaklah bersikap lemah lembut kepada orang yang sedang sakit. Jangan datang berkunjung ke orang yang sakit, ceritanya situ cerita kematian. Saya pernah datang mengunjungi di rumah sakit Awal Bros, ada kerabat yang sakit, datang yang lain menengoknya. Oh Pak, katanya, ini tetangga saya dengan sakit yang sama nih, kemarin seminggu bertahannya, mati dia Pak, katanya. Apa kira-kira perasaan orang sakit dibilang kayak gitu? Harusnya kan dipegang, dipaci, didoakan. Itu etika mengunjungi orang sakit. Nah, kemudian memegang kepalanya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bertabarruk. Boleh mengambil barokah dengan segala kelebihan sisa-sisa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Dulu datang rambut Nabi dicatnya disambut dengan luar biasa, ya. Ada gelas Nabi disambut dengan luar biasa. Itu bukan menyembah, tetapi mencintai Rasulullah dengan sisa-sisa yang ada dari bekas-bekas hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah barangkali kaji kita pada pagi ini. Setelah kita membahas fisik Nabi, ada tanda kenabian di pundak Nabi dan segala pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Ada, Pak? Ibu, ada? Ya, silakan Pak Haji. Nah, dalam riwayat ini diceritakan Nabi kan berwudu. Jadi Nabi agak membungkuk. Lalu pas tegak itu terlihatlah oleh Sa'ib bin Yazid dari belakang, dari punggungnya. Jadi bukan Nabi tidak memakai baju, tetapi karena Nabi membungkuk setelah berwudu itu nampak kan, kalau kita agak membungkuk kan agak nampak? Agak terlihat. Nah, jadi diriwayatkan Sa'ib bin Yazid melihat yang demikian, dan di dalam sarah yang lain juga diuraikan Nabi ketika itu memakai jubah yang agak tipis. Nah, itu sarah yang kedua. Jadi jubahnya agak tipis. Nah, kalau jubah tipis kan, kalau di dalam warna hitam ada jendolan biasanya terlihat. Nah, ini dua maksud yang disampaikan oleh para ulama dalam hadis Imam At-Tirmizi ini. Jadi terbuka secara tidak sengaja lalu nampak oleh dari jarak yang dekat. Kenapa? Karena setelah minum air bekas wudhu Nabi, dia ke belakang nampak dengan jelas. Nah, kemudian yang ketiga, di riwayat yang lain, ya, biasanya Nabi itu tidur siang, ya, tidur siang, kemudian qailulah, kemudian menghadap ke berbaring di sisi lambung yang kanannya. Lalu ada sahabat yang memang saat itu melihat juga dari jarak dekat. Seandainya aku pegang, aku bisa memegangnya. Nah, begitu juga Sa'ib bin Yazid, seandainya mau dipegangnya karena jaraknya dekat. Nah, kalau jarak dekat itu kan nampak, Pak. Nah, jadi itu dua penafsiran komentar para ulama sehingga Sa'ib bin Yazid bisa menatap dengan jelas tanda kenabian Rasulullah. Jadi Pak, kalau mimpi sama Nabi nanti tengok juga ke belakang ya. Ya Rasulullah, saya mau tengok tanda kenabian engkau gitu kan. Coba dilihat nanti. Tapi muncul pertanyaan, sekarang masih ada enggak tanda itu? Karena dalam yang kita baca tadi, tanda kenabian itu ketika beliau meninggal sudah hilang. Nah, sekarang gimana kira-kira? Saya tak mau jawab, mimpilah dulu sama Rasulullah. Apakah hilangnya pada saat itu menandakan beliau sudah meninggal, lalu setelah itu ruhnya, ya, pada hari ini masih ada tanda kenabian itukah di bentuk fisik alam barzakhinya seperti apa? Mudah-mudahan kita dikaruniakan nanti menengoknya, ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan segala hajat-hajat dan keinginan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.